Salam jumpa buat semua rekan yang dikasih Tuhan. Sangat Selamat malam bersyukur. Pak Andi. Ya, puji Tuhan. Sangat bersyukur kita boleh terus dibimbing untuk mengenal kebenaran demi kebenaran. Kita sampai kepada acara radio RMC Surabaya dengan tema dasar-dasar iman Kristen. Dan subtemanya adalah mengenal Allah yang benar-benar Allah. Mengenal Allah yang benar-benar Allah. Kita sudah sampai kepada sesi yang kedua, hari Kamis 1 Desember 2022 pukul 19.30 sampai 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Topik ini adalah topik yang sangat penting, tidak kalah pentingnya dengan topik-topik yang lain, dan bahkan ini topik yang amat sangat paling mendasar, yaitu mengenal Allah yang mengenal Allah yang benar-benar Allah. Mengapa dikatakan yang benar-benar Allah? Ya, karena banyak pengenalan akan Allah yang tidak benar-benar Allah. Itu sudah satu problema. Apakah manusia memang benar-benar mengenal Allah yang benar-benar Allah? Jangan-jangan Allah yang Anda dan saya kenal itu bukan benar-benar Allah. Nah, ini suatu yang sangat mendasar, sangat penting, sangat krusial di dalam kita betul-betul mau menguji, bahkan kita mungkin seharusnya menguji apakah pengenalanku akan Allah ini sudah benar-benar sesuai dengan firman-Nya. Oke, menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir bersama. Ada Bu Endang dari Singapura. Selamat malam, Pak Andi. Malam. Ada Pak Sugianto dari Gading Serpong atau Selamat malam Pak Andi dan teman-teman semua. Ada Bu Leni Yuliana dari Perancis juga. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam semua. Ada Pak Rio dari Surabaya. Dari Solo. Solo. Tapi Dulu sekarang Solo. di Surabaya. Mau Solo. Iya, sama dengan istri saya juga wong Solo. Kemudian Pak Hendarto. Wah, mantap ini Pak Hendarto ini. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam teman-teman. Malam. Kemudian Pak Hari Mandagi. Wah. Ya, selamat malam Pak Andi dan teman-teman. Ya, menyapa berikutnya Bu Cucu dari Jakarta. Pak Hari Mandagi juga Jakarta. Malam Pak Andi, malam semua. Malam. Pak Hendarto Surabaya juga. Pak Darmius. BSD atau di mana Pak? BSD Pak. BSD. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam sobat-sobat. Kabar baik. Malam. Ya. Kabar baik Pak Wiyanto Surabaya. Pak Sony Langi, Jakarta. Bu Kwili, Tarakan. Bu Novia, Darussalam, Brunei. Malam Pak Andi, malam semua. Malam.
Pak Liman. Malam Pak. Malam Pak Andi. Ya, Pak Liman ini sudah sekarang ini seperti pendeta ini Pak Liman ini. Sudah khotbah di mana-mana ini. Nasi Padang ya. Sudah sekolah Padang ya. sekolah teologi nih Pak Liman ini. Nah, jangan main-main ya. Oke. Pak Yus ini juga, waduh, bacaan teologinya banyak ini Pak Yus ini. Mantap ini. Ya. Baik. Oke, saya mau menyapa teman-teman yang di YouTube ya. Sabar sebentar, ini yang di YouTube ini juga sudah banyak yang menyapa juga ya. Bu Inge dari Batam. Bu Lili Laurencia dari Serpong. Bu Indayati dari Surabaya. Pak Yosia Handoko. Oh ini, aduh saya lupa ini Yosia Handoko yang rasanya pernah ikut street atau apa ini. Panggil saya Om ini. Lalu Pak Markus Nikodemus Sidoarjo. Ini Yosia posisi mana ya? Saya lupa ini. Medan atau mana ini? Pak Frans Pampang, hamba Tuhan. Ya, di mana ini? Kalimantan Tengah atau mana itu? Pak Herianto. Posisi di Sentul, Bogor. Pak Budi Herminto. Aduh, lupa lagi saya Pak Budi Herminto ini. Kemudian Bu Deviana, Surabaya. Bu Erni, Surabaya. Bu Linggagel. Waduh, lupa lagi. Mana ini? Balikpapan ya. Bu Linggagel ini. Baik. Oke, kita buka dalam doa. Kita bersama-sama mohon pimpinan Tuhan untuk kita belajar firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan Bapa yang telah mengutus Roh Kudus untuk menyertai kami selama-lamanya. Kami mau serahkan seluruh pembicaraan kami pada malam hari ini, biarlah Tuhan yang memimpin dari awal sampai akhir, untuk kami boleh mengenal Allah yang benar-benar Allah. Kami menyadari kami sebagai manusia berdosa mempunyai potensi dalam mengenal Allah yang keliru atau yang sesat, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu tolonglah kami Tuhan, bukakan mata rohani kami, dan celikkan kami sehingga kami boleh mengerti, mengenal kebenaran firman-Mu, dan mengenal Allah yang benar-benar Allah. Kami serahkan doa kami serahkan seluruh rekan-rekan yang terlibat di Zoom, di YouTube, di radio, aplikasi radio RMC Surabaya, dan juga di website. Tuhan memberkati semua sarana-sarana media ini, jadi pelebaran bagi kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, yang lalu kita sudah belajar tentang ya umum-umum ya, pengenalan akan Allah secara umum. Ada juga dampak. Jadi pengenalan akan Allah itu juga berdampak secara dalam kehidupan kita secara nyata. Jadi jangan dikira mengenal Allah itu ya hanya teori aja atau hanya knowledge aja, tapi tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Wah, siapa bilang? Salah besar itu.
Bagaimana saudara dan saya mengenal Allah itu sangat berpengaruh bagi kehidupan secara nyata. Bohong itu kalau bilang mengenal Allah itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan. Ya, itu berarti dia tidak mengenal Allah. Seorang pendeta yang bersaksi ikut stres, dia bilang, setelah saya mengenal Allah yang diajarkan melalui stres, hidup saya berubah. Tujuan hidup saya berubah. Ya, pola hidup saya, pola berpikir saya berubah. Berubah luar biasa, bukan berubah sedikit-sedikit, luar biasa. Ya, itu saya percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus, bagaimana bisa merubah hidup saudara dan saya? Tapi cara Roh Kudus merubah itu selalu membawa orang datang kepada firman-Nya, makin dekat kepada firman-Nya. Itu ciri pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau ciri pekerjaan Roh Kudus makin membuat orang jauh dari firman-Nya, oh, itu tanda tanya, itu roh dari mana? Ya, yang pasti kalau roh itu membawa kita makin jauh dari firman-Nya, pasti bukan Roh Kudus. Ya kalau kebalikannya Roh Kudus ya saudara sudah tahu kan, yaitu berarti roh setan itu yang membuat kita makin jauh dari firman-Nya. Bisakah orang yang sudah dipimpin Roh Kudus makin jauh dari firman-Nya dalam sementara waktu? Kalau sementara waktu bisa. Tapi tidak untuk seterusnya, selamanya, dan untuk sampai tersesat dan binasa itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Oke. Kenapa tidak mungkin? Ya bayangkan aja masa Roh Kudus yang sudah memimpin seseorang lalu membiarkan orang itu makin lama makin tersesat, dan akhirnya binasa. Apakah itu hasil pimpinan Roh Kudus? Ya jelas tidak. Tapi kalau ajaran Arminian, dia bilang mungkin. Karena Roh Kudus itu sudah mencoba untuk membimbing dia, tapi dia keras kepala batu. Ya, sudah dibimbing, berontak terus. Akhirnya Roh Kudusnya capek. Ya sudah, lu mau berontak terus, gua juga capek. Sudah, silakan lu jalan sendiri. Kalau binasa ya salahmu sendiri, bukan salah saya ya. Roh Kudusnya bisa ngomong gitu katanya. Ya karena salahnya siapa? Salahnya kamu berontak terus. Saya mau bimbing kamu berontak. Saya mau kasih kamu firman, kamu menolak firman. Kamu ciptakan kebenaran untuk dirimu sendiri. Ya sudah, sekarang saya sudah capek, saya sudah stop. Silakan jalan sendiri menuju pada kebinasaan. Nah, itu versi Arminian. Kalau versi Reform, wah mana bisa Roh Kudus kalah sama manusia. Tidak bisa, dia mau nolak. Wah, ya sama Roh Kudus, dicewer itu telinganya. Pertama-tama mungkin dicewer. Masih berontak terus, wah jewernya sampai muter telinganya ya. Itu masih berontak terus. Berontak lagi, waduh. Mungkin sudah kepalanya agak diketok-ketok gitu kepalanya kalau berontak terus ya. Pokoknya dihajar habis-habisan dan tidak mungkin Roh Kudus sampai kalah dan nyerah sama pemberontakan manusia. Tidak mungkin. Bagaimana Roh Kudus bisa kalah dengan manusia? Itu tidak pernah ada di Alkitab. Loh ada Pak? Apa? Ya buktinya kan seperti pemberontakan manusia yang Allah juga akhirnya kalah kan. Misalnya Firaun berontak terus.
kepada Allah. Nah, Allah akhirnya capek untuk memperingatkan Firaun. Sudah, lu keras kepala terus, gua habisin lu. Ya, ya itu justru tidak menunjukkan Allah yang kalah kan. Justru Allah yang menang kalau kamu sudah sampai kepada pemberontakan. Tapi bagaimana itu salah satu bukti bahwa Allah tidak bisa mempertobatkan Firaun. Bukan tidak bisa. Siapa yang tidak bisa dipertobatkan oleh Allah? Bukti yang paling jelas, nyata, jelas itu adalah Saulus yang melawan Tuhan, melawan jalan Tuhan, melawan ajaran Tuhan, melawan murid-murid Kristus, mau dihabisin semua. Tuhan bikin Saulus bertekuk lutut dan menyerah. Nah, iya tuh, siapa yang bisa melawan Allah sampai Allah kalah? Gak ada yang bisa. Lalu ada yang kasih contoh lain lagi. Yakub, Pak, Yakub itu bergulat dengan Allah. Lalu saking kuatnya Yakub, Allahnya itu tidak bisa meninggalkan Yakub karena dipegang erat-erat sama Yakub. Nah, itu membuktikan manusia bisa memaksa Allah untuk menuruti keinginan manusia. Dengan kekuatan manusia, Allah bisa kalah. Benarkah waktu Yakub bergulat melawan Allah, itu berarti Allah itu kalah? Coba ditanggapi, saya kepengen tanggapan teman-teman. Bagaimana pendapat Anda tentang Yakub yang bisa menahan Allah sampai Allah nggak bisa lepas? Nah, itu membuktikan usaha manusia bisa mempengaruhi tindakan Allah. Ayo, silakan dijawab. Siapa yang mau jawab? Mic-nya bisa nggak dibuka? Silakan Pak Aryo. Ya, segala sesuatu yang terjadi harus atas kehendak Allah. Ya, gitu aja. Jadi Allah ngalah tanda kutip. Tapi pokoknya tidak ada hal yang terjadi di luar keputusan ketetapan Allah. Tentang caranya ngalah gimana, tanda kutip lah. Nah, itu oke. Saya jelas itu presupposisi yang benar yang dikatakan Pak Aryo itu. Bahwa tidak mungkin Allah memang bisa kalah. Tapi, ada tapinya. Kenapa di peristiwa Yakub itu kok Allah sepertinya nggak bisa lepas dari Yakub sampai Yakub bilang berkati aku dulu. Baru kamu saya lepas. Loh kan berarti Allah itu kan dipaksa Yakub toh. Sampai akhirnya Allah nuruti maunya Yakub. Nah, ini bagaimana ini kalau kayak gitu? Kenapa kok Yakub berhasil menahan Allah sampai Allah akhirnya gak bisa lepas-lepas sampai akhirnya terpaksa menuruti apa yang dimaui Yakub untuk memberkati Yakub. Nah, ayo. Halo, malam Pak Andi. Ya, Pak Liman, silakan. Mungkin gini, betul apa salah kalau namanya jawab. Mungkin sejak pertama kan dia bilang, Pak, aku mengasihi Yakub, membenci Esau, Pak. Jadi memang Yakub memang orang pilihan tepat daripada Tuhan, sehingga memang secara sudut pandang mata seolah-olah Yakub menang. Tapi daripada sudut Tuhan memang Tuhan memberkati Yakub apa adanya. Karena dia mencintai Yakub, memang sudah ditetapkan untuk mencintai. Mau tidak mau, seperti Pak Halim mengatakan, orang pilihan pasti dikuasai oleh Tuhan. Itu jawaban saya mungkin Pak ya tadi.
Baik. Ya, bagus. Jawabannya tadi Pak Aryo juga jawab, ya pokoknya Tuhan tidak mungkin kalah. Ya kan? Pak Liman juga jawab, ya memang Tuhan yang maunya memberkati Yakub. Ya, tapi kok peristiwanya itu Yakub itu bisa maksa Allah untuk tidak lepas dari pegangan Yakub. Ya, mereka kan bergulat kan. Oh, berarti kita itu bisa bergulat loh melawan Allah. Nah, kayak apa itu bergulat melawan Allah itu? Nah, saudara pernah nggak bergulat? Itu saya pernah cerita ya, ada pengusiran setan dari seorang yang kerasukan. Ini terjadi di sekolah kitab ini. Lalu, waktu diusir itu setannya. Setannya nggak terima. Setannya melawan yang mengusir setan. Jadi setan bisa ngelawan loh yang mengusir setan. Lalu bagaimana? Apa yang terjadi waktu duel itu antara pengusir setan dan setannya? Katanya ini teman saya yang lihat loh. Ini pasti nggak palsu lah. Saya benar. Itu yang lihat bukan satu orang. Seluruh mahasiswa di sekolah kitab tuh lihat semua. Katanya yang ngusir setan ini bergulat dengan setan. Sampai gulung sampai pokoknya seru. Pergulatannya itu seru antara setan dengan pengusir setan ini. Sampai lari sana, lari sini, kejar, tangkap, kedebuk. Sampai berjatuhan. Ya. Akhirnya benar-benar setannya bisa diusir keluar dan orangnya bebas. Nah, itu bagaimana ya? Bergulat dengan setan. Berarti kan juga benar loh. Yakub aja bergulat sama Allah kok. Berarti sama setan juga bisa bergulat. Yo, siapa mau menanggapi? Saya coba Pak memberikan sedikit masukan Pak. Pak Darmius. Kalau kita baca di Kejadian 32, itu kan perikopnya mengenai pergumulan Yakub dengan Allah tuh Pak. Kemudian dia kan bergumul begitu kan dengan Allah. Kemudian saya dapati di ayat yang ke-26, lalu kata orang itu, biarkan aku pergi. Nah ini yang dimaksud Allah, biarlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Nah kemudian saut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saya sih melihat begini, upaya Yakub ini untuk dekat atau bergumul atau mengenal Allah. Kemudian aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi upaya Daud ini untuk dekat, untuk mengenal, untuk Daud tahu bahwa aku perlu berkatnya Tuhan, aku perlu berkatnya Allah. Untuk dia tahu persis bahwa nenek moyangnya Abraham, kakeknya, kemudian Ishak, kemudian juga perjalanan hidup Yakub ini, itu kan semua dari pertolongannya Allah. Dia menyadari itu.
Yakub. Sehingga waktu dia ketemu, dia berupaya, bergumul. Dari namanya aja Israel. Akan Yakub disebut Israel. Yang bergumul, yang erat. Kelihatannya sih seperti itu kalau saya membaca dari ucapannya Yakub. Jadi dia tahu bahwa Allah ini sumber segalanya gitu loh, Pak. Yang berdaulat penuh, yang menyertai, membela dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini kan menunjukkan kesungguhan dia. Kesungguhannya Yakub itu yang mungkin Allah melihat itu. Dan namanya sendiri kan Yakub itu diberikan nama Israel yang artinya bergumul. Bergumul itu dalam artian saya belum paham sekali ya, tapi saya lihat dari ini kesungguhan Yakub. Baik. Itu kesungguhan Yakub yang dilihat oleh Allah gitu. Kira-kira begitu sih Pak. Kalau yang kira-kira. Baik, terima kasih Pak Darmius. Suatu analisa yang bagus yang mengatakan bahwa ini kesungguhan Yakub untuk benar-benar membutuhkan berkat dari Allah. Tapi tetap tidak menjawab pertanyaan saya, karena pertanyaan saya adalah, sorry saya mute dulu. Pertanyaan saya adalah, biarpun memang Yakub sungguh-sungguh, tapi yang jelas di situ kelihatan bahwa Allah itu menuruti kemauan Yakub. Allah itu sepertinya tunduk kepada apa yang Yakub mau. Nah, ini yang seringkali disalah tafsirkan kan. Berarti kesungguhan kita itu menentukan sikap Allah. Kalau Yakub tidak sungguh-sungguh, ya Allah tidak memberkati. Tapi kalau Yakub sungguh-sungguh, baru Allah memberkati. Berarti Allah mau memberkati atau tidak dipengaruhi oleh kesungguhan kita. Perhatikan ya, ini saya sudah ngajar banyak tentang antroposentris dan teosentris. Apakah kesungguhan kita menentukan tindakan Allah? Nah, itu kalau Pak Darmius tadi memang sudah dengan periksa posisi, ya Allah kan memang sudah menetapkan untuk mau memberkati Yakub. Tapi dalam kejadian ini, itu memang nampak sekali bahwa kengototan Yakub itu sepertinya membuat Allah itu, tanda petik ya, menyerah. Dan akhirnya terpaksa menuruti keinginan Yakub. Yang tadinya Allah itu nggak mau memberkati, sekarang karena Yakub ngotot, ya wis diberkati. Apa? Ini kita bahas sedikit tentang ini kan juga pengenalan akan Allah. Sebetulnya Allah itu bagaimana? Allah itu bisa diatur manusia atau tidak? Terbukti di sini nampak sekali bahwa kengototan Yakub itu, tanda petik, memaksa Allah untuk memberkati Yakub. Menghasilkan paksaan itu atau pergulatan Yakub yang amat sangat luar biasa usahanya itu memaksa Allah untuk Allah menuruti keinginan Yakub. Mungkin gini Pak, ya bisa jelaskan sedikit lagi ya. Mungkin Oke, Pak Iman. Mungkin seperti siapa itu Pak, tokoh Yosia yang minta umur tambah itu Pak, 15 tahun ditambahkan itu Pak. Bisa. Seolah-olah kan dari sudut manusia loh, saya kan bisa menguasai Tuhan, saya minta langsung Tuhan berikan 15 tahun, jadi seolah dia menurut Tuhan, padahal enggak. Kesungguhan manusia pun tidak akan mengaruhi keputusan Tuhan. Kenapa Yakub seolah menang di dalam memang skenario-nya gitu Pak.
Dia sudut manusia, seolah Yakub tuh ngotot. Padahal dari sudut Tuhan, ya memang sudah waktunya Pak dia memberkati itu. Ada sebuah sudut pandang itu Pak. Makasih Pak. Ya, saya setuju tuh Pak. Artinya begini, memang poinnya bukannya artinya Yakubnya bisa merubah Tuhan, bukan. Memang sebetulnya gini, Tuhan sendiri memang sudah menetapkan bahwa ini kan skenario Tuhannya sebetulnya. Iya. Oke. Bergumulnya dia memang sebetulnya kan dia tahu bahwa sepanjang perjalanan hidupnya bagaimana Allah menolong, Allah berdaulat bahkan kepada kakeknya, bapaknya dan lain sebagainya. Kemudian soal itu pengabulan sama dengan betul tadi Pak Liman katakan satu contoh yang gitu. Kira-kira gitu Pak. Good. Baik, sudah mendekati. Ya, sekarang Pak Wiyanto ini mau bicara dari tadi. Silakan Pak Wiyanto. Ya Pak, saya melihat pergumulan Yakub dengan Tuhan, dengan yang tadi Pak Andi ceritakan, orang yang bergumul dengan setan, waktu pengusiran setan, itu tidak bisa dibandingkan apple to apple. Kalau di dalam peristiwa pengusiran setan, itu ada fenomena spiritual yang kita harus teliti lagi latar belakangnya. Cuman kalau kita bicara soal Yakub bergumul dengan Tuhan, dia bergumul atau tidak, Tuhan sudah menetapkan akan memberkati dia. Lah di dalam peristiwa pergumulan Yakub dengan Tuhan, itu mungkin kalau kita bisa melihat, itu ada satu sisi dalam tanda kutip sisi humoris dari Tuhan. Itu Pak. Terima kasih. Coba sebutkan Pak humorisnya apa? Ya, humoris dalam arti kadang-kadang di dalam peristiwa-peristiwa tertentu Tuhan itu menunjukkan ini ya, istilahnya kadang-kadang ingin bermain-main lah dengan anak-anaknya. Ya. Diajak guyonan gitu maksudnya Pak? Ya, dalam arti seperti itu. Tetapi Yakub bergumul atau tidak, itu tidak mempengaruhi keputusan Tuhan untuk memberkati dia. Itu aja Pak. Terima kasih. Yes, oke. Terima kasih. Oke ya, saya kira sudah cukup masukannya. Jadi saya simpulkan, semua tadi rekan-rekan sudah kasih masukan yang bagus. Jadi memang jelas perisa posisinya itu Allah tidak mungkin diatur manusia. Itu perisa posisinya. Tidak mungkin manusia bisa memaksa Allah untuk menuruti kemauannya. Itu suatu perisa posisi yang tidak bisa ditawar. Jadi apakah Allah tunduk kepada kemauan kita atau kita yang tunduk pada kemauan Allah? Oke. Nah, dalam peristiwa Yakub itu kita harus punya perisa posisi yang lebih dalam lagi ya. Lebih dalamnya itu begini. Yakub ini kan sedang frustrasi Yakub itu. Karena dia mau bertemu dengan Esau. Ya, dia takut dibunuh oleh Esau. Nah, itu poinnya. Poinnya itu Yakub itu nggak berani ketemu Esau. Lalu Tuhan mendatangi Yakub. Nah, coba perhatikan. Jadi sebetulnya yang punya misi itu siapa? Kenapa Tuhan mendatangi Yakub?
Apa Tuhan tuh lagi nganggur di surga, lalu daripada tengah-tengah di surga ya wis aku tak ya menyapa Yakub lah tanpa ada maksud. Ya tidak, pasti ada maksud. Nah, kalau saya tadi sudah kasih latar belakang ya, Yakub ini lagi ketakutan dan frustrasi ketemu Esau. Kenapa? Karena dia pernah menipu Esau. Dan Esau itu sudah berkomitmen, bahkan bersumpah akan membunuh Yakub yang sudah menipu, menipu orang tuanya dan menipu Esau juga, sehingga berkat sulung itu kan diserahkan, diberikan kepada Yakub, bukan kepada Esau. Nah itu Esau itu bernafsu mau membunuh Yakub. Nah di dalam gemeternya Yakub itu dan ketakutan luar biasa dari Yakub, tapi dia merasa dia perlu menghadap kepada kakaknya, tapi ya ketakutan luar biasa dan dia kepingin aja siap-siap lari kalau mau dibunuh, ya kan? Gitu. Jadi sebetulnya kehadiran Allah dalam hidup Yakub itu sebetulnya juga dalam rangka mau menguatkan Yakub menghadapi Esau, saudaranya. Itu juga dalam rangka Yakub itu dilindungi Tuhan, akan dijamin dan dipelihara Tuhan. Jadi sebetulnya kehadiran Tuhan dalam hidupnya Yakub itu ya demi Yakub punya suatu percaya diri, bukan karena dia hebat, tapi karena Allah yang menyertai Yakub. Itu poinnya dari peristiwa itu, pendidikan Allah kepada Yakub. Kalau sampai itu ditafsirkan bahwa Yakub saking hebatnya bisa menahan Allah, itu kesimpulannya bagi saya kacau balau. Betul nggak? Bagaimana Yakub punya kekuatan bisa menahan Allah. Sampai Allah itu kalah kuat sama Yakub. Mungkin nggak Allah itu kalah kuat sama Yakub? Nah, dari presupposisinya aja sudah sangat jelas. Nggak mungkin kan Allah bisa kalah sama Yakub. Kekuatan apa yang ada pada Yakub sampai bisa mengalahkan Allah itu? Gila banget. Nah, jadi pasti itu bukan karena Allah kalah. Allah itu sedang apa sih waktu itu? Sedang mendidik semangatnya Yakub. Itu loh. Jadi yang dimaksud Allah itu di dalam pergulatan itu adalah justru Allah itu mau memberikan kepada Yakub suatu confidence. Makanya dia bersemangat untuk menahan Allah. Itu juga pendidikan dari Allah. Untuk bersemangat. Paham nggak? Jadi sebetulnya semangatnya Yakub itu bukan dari diri Yakub. Semangatnya Yakub itu karena Allah yang mau mendidik Yakub. Supaya Yakub punya kemauan yang keras untuk melakukan sesuatu yang benar. Jangan ragu. Nah, itu pendidikan dari Allah. Jadi bukan Yakub yang menundukkan Allah. Allah yang mendidik Yakub. Itu loh prinsipnya. Itu mirip seperti Musa. Pernah saya ungkapkan kan di Kejadian berapa itu? Yang Kejadian atau Keluaran, saya lupa ayatnya. Tapi kan pernah
Bukan Kejadian pasti. Keluaran atau Bilangan saya lupa. Ya, Keluaran ya. Di situ Allah bilang sama Musa, Musa, seluruh bangsa Israel ini akan aku binasakan. Hanya kamu dan keluargamu yang aku selamatkan. Lalu Musa memberi nasihat kepada Allah, ya kan? Oh Tuhan, jangan gitu. Nanti kalau engkau benar-benar binasakan bangsa ini, padahal engkau sendiri yang mengeluarkan bangsa ini kan dari Mesir. Masa setelah dikeluarkan dari Mesir, lalu engkau yang binasakan sendiri? Oh, nanti bagaimana? Itu nanti orang-orang bangsa kafir akan melihat, loh, Allah Israel ini kayak apa sih? Kok tidak ada kekonsistenan menyelamatkan bangsa ini keluar dari Mesir, tapi sekarang dibinasakan. Lah Allah ini bagaimana maunya Allah ini? Ya nanti Tuhan itu nanti akan malu loh, akan ditertawakan loh kalau Tuhan itu membinasakan seluruh Israel. Lalu Tuhannya sadar. Iya ya, benar juga ya kamu Musa ya. Saya kok emosi tadi saya ini. Saya ini sudah keliru kalau begitu saya ini merencanakan membinasakan Israel. Ternyata kamu yang betul Musa, kamu yang betul. Nah, kesimpulannya apa? Musa jadi penasehatnya Allah. Hebat sekali ya Musa itu loh. Bisa mempengaruhi Allah loh. Allah itu kepengennya membinasakan Israel. Musa yang meredakan Allah yang sedang emosi. Diredakan emosinya oleh Musa. Hebat sekali kan Musa itu. Bisa meredakan emosinya Allah. Tapi itu ya tafsiran yang salah. Itu namanya tafsiran antroposentris. Yang benar bagaimana? Yang benar itu Tuhan sedang melatih Musa. Loh, melatih apa? Melatih supaya Musa mencintai bangsa ini dan tidak mencintai dirinya sendiri. Dan Musa mendapat pendidikan dari Allah itu. Kalau Musa adalah seorang yang hanya memikirkan diri sendiri dan mementingkan keluarganya, waktu Allah bilang, bangsa yang bejat rusak ini akan aku binasakan. Hanya engkau dan keluargamu yang akan aku selamatkan. Musa pasti jawabannya, benar Tuhan, benar. Memang bangsa ini brengsek dan kurang ajar kepadamu. Binasakan saja. Aku dan keluargaku yang akan taat kepadamu. Gitu kan? Kalau Musa adalah seorang yang tidak siap menjadi pemimpin yang siap berkorban bagi bangsanya. Siapa yang melatih? Bukan Musa yang mendidik Allah untuk meredakan emosinya, tetapi Allah yang mendidik Musa untuk mencintai bangsa ini. Dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Siap menghadapi segala kesulitan. Ya, menghadapi bangsa yang tegar tengkuk. Satu poin saya mau tunjukkan kepada Anda, yang Anda pasti juga sudah tahu poin ini. Bahwa Allah itu tidak kalah dengan Yakub. Ya, coba lihat ayat ini. Ya. Ayat 32. Kejadian 32 ayat
32. Coba tolong ada yang mau bacakan buat kita semua. Saya ya, Pak. Silakan. Kejadian pasal 32 ayat 32, itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Coba ayat 31 dibaca. Ayat 31, lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Iya. Siapa yang memukul pangkal pahanya? Siapa? Allah. Allah, Pak. Allah. Tapi Jadi, gini, Pak. jadi kalau Tuhan tuh mau mengalahkan Yakub, apa sulit bagi Tuhan itu mengalahkan Yakub? Ya tidaklah. Gampang aja. Ya. Coba lihat ayat 25. Ketika orang itu melihat, tentunya itu Tuhan ya. Tapi ini kalimat antropomorfis. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Ini bahasa antropomorfis, jangan dianggap hurufiah. Tidak dapat mengalahkannya. Maksudnya Yakub itu kan memang terus dalam kengototannya. Lalu apa yang dilakukan? Ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ya. Pak Andi, Ya, silakan. pertanyaan saya, Pak Andi tadi bilang memang yang menjadi pokoknya adalah Yakub takut sama Esau untuk dibunuh, Pak, sehingga peristiwa ini menjadikan satu pelajaran bagi Yakub untuk semangat, Pak. Ya. Nah, menurut saya, Pak, kenapa sampai terjadi seperti ini, sampai gara-gara Allah memberikan semangat pada Yakub sehingga terjadi pergulatan. Kenapa Allah tidak bilang aja, Pak, sama Yakub? Ini andai-andai, Pak, saya cuma diskusi, Pak. Bilang aja sama Yakub, Yakub kamu tidak perlu takut. Karena semua dalam kuasa aku tidak perlu takut. Seperti yang dikatakan Paulus, seperti Petrus yang katakan pada terpelosok, dia katakan jangan takut. Sehingga nggak timbul ayat ini menimbulkan satu tafsiran yang salah. Orang Armenian bukan memandang Yakub takut pada Esau, memandangnya lo ini menang gitu. Itu persoalan ini menang, ayat ini kan menang. Itu kenapa kok terjadi gitu? Kenapa tidak bicara jangan takut Yakub sudah? Berarti urusan beres, Pak. Jadi semuanya tidak terjadi suatu pergumulan tafsiran gitu, Pak. Apa itu diskusi sampai sementara? Ya, tapi yang jelas Alkitab berkata memang Yakub takut. Bahkan setelah bergulat seperti ini pun Yakub tetap takut. Ya. Tahu takutnya di mana? Ya, Alkitab kan juga bilang. Dia suruh jalan dulu. Nah, siapa yang suruh jalan dulu? Dia punya itu dengan istrinya, dengan anaknya semuanya. Iya. Yakub itu memang licik banget ya. Kenapa liciknya? Dia suruh istrinya dulu yang ke depan, ya toh sama anak-anaknya ke depan dulu ya. Jadi tameng, anak-anak jadi tameng, bayangkan itu. itu. Bayangkan itu jadi tameng itu. Waduh, Yakub ini gimana kok malah istrinya yang dia. Waduh, kalkulasinya gimana tuh, Pak ya? Iya. Kalkulasi. Tapi ya itu wajar bagi orang yang ketakutan. Jadi siapa yang bilang Yakub berani? Oh, berani apa? Yakub masih ketakutan, tapi ya namanya pertolongan Tuhan, namanya penyertaan Tuhan itu tidak instan. Tuhan itu juga mendidik Yakub itu juga melalui proses. Ya. Tapi semoga laki-laki tidak mencontoh ini, Pak. Jadi kalau takut
posisi Bagus. istrinya dulu maju gitu. Ya. Bagus, Bu. Iya. Ya, puji Tuhan lah. Kalau Tuhan itu mendidik kita. Tapi memang pada dasarnya itu semua manusia itu licik. Semua manusia sudahlah. Kalau dia menghadapi bahaya maut, ya hanya orang gila aja yang berani mati. Ya, seperti di film-film itu, wah, jagoan-jagoan ya, yang berani menghadapi kematian apapun dihadapi. Wah, jiwa pahlawan, patriotisme. Ya, itu kan cerita film kan. Tapi memang ada orang kayak gitu juga ada dalam waktu-waktu mungkin peperangan ya, waktu kesulitan yang sangat mendesak, tiba-tiba bisa muncul keberanian yang di luar manusia normal. Memang bisa terjadi. Itu juga secara psikologi pun bisa dianalisa seperti itu. Tapi kalau mau sejujurnya aja, manusia itu kalau pada dasarnya manusia itu semua hatinya adalah hati yang licik. Ya, termasuk saudara dan saya. Kita ini semua pada dasarnya itu hatinya licik. Tapi bagaimana Tuhan membentuk kita untuk punya hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ya, itu proses belajar. Demikian juga Yakub. Yakub mengalami proses belajar. Jadi ini adalah pendidikan Allah bagi Yakub. Jadi tidak benar ya kalau Allah bisa diatur manusia. Siapa yang mengatur? Musa yang mengatur Allah. Atau Allah yang mengatur Musa. Siapa yang mengatur? Ya, Yakub yang mengatur Allah. Atau Allah yang mengatur Yakub. Nah, itu semua sudah bisa posisinya hancur. Kalau tadi Pak Liman bilang, kenapa kok tidak cukup Tuhan aja, kasih nasihat aja. Ya, cara Tuhan mendidik tiap orang beda-beda memang. Ya, Tuhan mau pakai cara Yunus, atau Tuhan mau pakai cara Yakub, Tuhan mau pakai cara Petrus, cara Paulus, atau cara apapun ya. Semua cara Tuhan pun tidak bisa diatur manusia kan. Yaitu semua Tuhan yang paling tahu yang tepat pendidikan Allah bagi manusia. Oke, jadi yang jelas kita sudah prinsipnya itu sudah sangat jelas bahwa kita ini bukan kita yang mengatur Allah, Allah yang mengatur kita. Bukan kita yang bisa menentukan Allah harus bertindak apa, tapi Allah yang sudah punya rencana yang kekal dan sempurna untuk semuanya. Pandi, bisakah kita bilang itu waktu Yakub itu kan, waktu dia ke Betel kan Tuhan sudah menampakkan diri ke dia, jadi memang Tuhan sudah punya rencana untuk memakai dia untuk rencana Tuhan, untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi dari sana Tuhan juga mendidik dia gitu sampai ke Laban, bekerja dengan Laban, bagaimana karakternya itu ditempah begitu Pak, gitu. Ya, ya betul. Tuhan pasti mendidik Yakub, tapi dasarnya Yakub itu orang licik dan suka nipu ya. Ya itulah. Makanya Yakub pun dididik oleh Allah ya. Bagaimana dia sampai ditipu sama anak-anaknya juga. Oh itu berat itu. Tapi nggak apa-apa. Itu memang semua orang dapat pelajaran. Saudara dan saya juga dapat pelajaran. Ya, kalau dapat pelajaran dari Tuhan, jangan sedih. Tapi terimalah itu sebagai bukti kasih Allah buat saudara dan saya. Ya, Yakub dibuat pincang. Supaya apa? Supaya dia waktu menghadapi Esau, dia sadar benar dia sudah tidak mampu melawan Esau. Pincang loh.
Jadi cara Tuhan membuat Yakub itu punya suatu percaya pada penyataan Allah, bukan percaya pada kekuatannya. Kekuatan Yakub tidak. Tapi percaya benar-benar pada penyataan. Bukan hanya tidak berani menghadapi, Pak. Untuk lari menjauh pun tidak bisa karena pincang. Jadi tidak bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Iya. Di dalam pergumulan itu juga sebetulnya sudah sangat jelas Pak dibilang bahwa itu pendidikan. Karena apa? Dibilang Yakub itu menang. Tapi bukan berarti Allah kalah. Karena kita terlalu banyak menyimpulkan kalau kalah menang satunya kalah. Bukan. Karena Allah tidak bilang di situ, tidak ada ayat di situ yang berkata Allah kalah, enggak ada, atau Allah mengalah gitu, enggak ada. Ya, betul. Jadi memang jadi kemenangannya Yakub itu kemenangannya Allah. Ya, makanya tadi saya kan bilang yang mau mendidik itu siapa? Yakub mau mendidik Allah atau Allah yang mendidik Yakub? Kan tidak bisa kita bilang gara-gara Yakub berkekuatan luar biasa sampai Allah akhirnya terpaksa memberkati. Kan enggak, itu sudah kalimat yang sudah tidak benar. Ya, kenapa? Karena semangat daripada Yakub untuk terus berharap kepada Allah. Semangat itu pun berasal dari pekerjaan Roh Kudus dalam hidup Yakub. Ya. Jadi kembali lagi kan, seperti saya misalnya, saya pernah menjelaskan tentang Yunus. Yunus ke Niniwe, lalu Niniwe bertobat. Lalu akhirnya Yunus marah-marah karena pertobatan Niniwe membuat Allah tidak jadi membinasakan Niniwe. Nah, pertanyaan saya kan pernah saya ulang lagi ya, pertanyaan saya adalah apakah Allah benar-benar punya keinginan membinasakan Niniwe? Jawabannya pasti tidak. Justru Allah mau menyelamatkan Niniwe dengan mengutus Yunus untuk memberi peringatan kepada Niniwe. Bukan Allah mau membinasakan Niniwe. Membinasakan Niniwe itu hanya ancaman. Niniwe akan dibinasakan Allah. Itu ancamannya. Tapi melalui ancaman, Tuhan sudah merencanakan pertobatan Niniwe. Prinsipnya adalah siapa yang bisa membuat Niniwe bertobat? Ya Allah juga. Siapa yang bisa melembutkan hati Niniwe untuk datang kepada Allah? Siapa? Ya Roh Kudus. Berarti Allah itu memang yang mempersiapkan pertobatan Niniwe. Dengan mengutus siapa? Yunus. Jadi bukan Allah terkejut melihat Niniwe bertobat. Nggak nyangka aku. Niniwe so bertobat. Lah Allah kok bisa kaget, nggak nyangka itu gimana? Wong pertobatan itu sendiri datangnya dari Allah. Paham ya? Saya harap ini semua integrated. Ya, bahwa Allah itu memang yang berdaulat. Allah itu yang berotoritas. Allah yang punya penetapan yang sempurna. Dan tidak mungkin manusia diatur oleh tidak mungkin Allah diatur oleh manusia. Tidak mungkin. Tadi ada yang bilang, Pak, kenapa enggak hanya dibilangin saja seperti ke Paulus atau siapa? Ya, itu Pak. Sebetulnya Tuhan sudah bilangin, Pak, pada waktu di Betel. Coba saya bacakan ya di Hosea 12 ayat 5 sampai dengan 7. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia. Dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Nah, ini sudah dikasih tahu, Pak.
yakni Tuhan, Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau itu harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Jadi sudah dibilangin dia harus kembali kepada Allah dan bergantung kepada Allah. Tapi dia tidak mau, karena memang Yakob itu kan bandel, jadinya ya akhirnya harus dikasih pengalaman bergumul tadi. Oke. Kira-kira itu menurut pendapat pribadi saya, Pak. Makasih. Ya, bagus. Ya. Terima kasih. Tambahnya dari Pak Arifin ya. Bahwa memang itu sudah rencana Tuhan. Hosea pasal 12 ayat berapa, Pak? Mic-nya tertutup. Ayat 5 sampai dengan 7, Pak. Hosea Hosea 12 ayat 5 sampai dengan 7. Allah memberitahunya itu di ayat 6 dan 7. Oke. Engkau ini harus berbalik kepada Allah. Ya ini ya. Oh ya ini dimulai ayat 5. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya di Betel. Ia bertemu dengan dia dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik pada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Oke. Baik. Jadi ini memang membuktikan apa yang tadi saya katakan, bahwa bukan Tuhan kalah dengan Yakub, tapi justru Allah yang punya rencana mendidik Yakub, ya, untuk berharap hanya kepada Allah. Beberapa hal dari pukulan Allah sampai Yakub pincang adalah, pertama, menunjukkan siapa yang berkuasa. Kalau Allah mau pukul Yakub, langsung pincang, langsung tidak berdaya. Itu baru pukulan kecil. Ya, kalau pukulan besar, waduh, langsung stroke itu. Ya, itu baru pukulan kecil langsung pincang. Jadi Tuhan tuh kalau dari tadi memang sudah mau membuat Yakub pincang, ya sudah, tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan tuh kasih kesempatan sama Yakub, ayo. Itu ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi Allah itu tidak mungkin terkalah. Yang kedua, yaitu tadi, Allah mau mendidik Yakub untuk tidak mengandalkan kekuatannya. Dia dibuat pincang untuk dia sadar dia tidak akan berdaya melawan Esau. Nggak tahu, Yakub mungkin sudah latihan silat atau apa gitu ya. Untuk melawan kakaknya ya, main pedang-pedangan atau apa. Ya. Tapi Tuhan buat itu semua sudah tidak perlu kamu punya keahlian melawan Esau. Gua buat kamu pincang. Untuk apa? Supaya kamu belajar mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan dirimu sendiri. Ya, itu satu pelajaran yang indah sekali ya. Dan itu yang Tuhan juga didik untuk saudara dan saya. Kita ini bukan apa-apa. Jangan sombong. Dan jangan merasa dirimu itu hebat di hadapan Tuhan. Oke, baik. Ya, kita sudah belajar ya bahwa presupposisi itu sangat penting. Kalau kita mengenal Allah dengan keliru, yaitu tadi hasilnya bisa, wah saudara, kita harus berusaha supaya apa yang kita mau, Allah akan menuruti keinginan kita.
Nah, itu sudah presupposisinya sudah error. Ya. Presupposisinya itu berarti dengan segala kesungguhanmu, segala kekuatan, kamu bisa ngatur Allah menuruti keinginan. Ya, mungkin kata-kata tidak sekasar itu. Dengan segenap kekuatan, segenap iman, ya Tuhan akan memperhatikan segala kebutuhan keinginan kita. Bahasa rohaninya kan gitu. Ya, begitulah. Oke. Jadi ini salah satu contoh, saudara. Pengenalan akan Allah mempengaruhi hidup Anda dan saya. Ya. Sikap artinya sikap hati dan kemudian menentukan tindakan kita yang disebutnya beriman seperti apa gitu ya Pak ya. Yes. Gitu kan Pak. Sangat. Itu yang artinya secara pengenalan yang ini, konsep ini kemudian bagaimana berimplikasi sudut pandang kita dan bagaimana kemudian iman kita bertumbuhnya seperti apa gitu ya Pak ya. Ya. Perilaku kemudian seperti apa. Betul. Apakah kemudian dengan kemampuan kita untuk menjadi beriman dan menjadi kudus, menjadi sempurna dengan kemampuan kita, atau karena yaitu tadi sebetulnya semua itu karena Allah. Yes. Satu presupposisi lagi yang Roma betul berarti Pak, semakin benar bahwa di Roma 11:36 itu Pak, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, ya kan? Oleh Dia, kepada Dia. Nah, itu kan presupposisi itu betul harus jadi ini pun juga sebagai apa ya? Ya memang sebagai ya hari demi hari kita juga sudut pandang kita juga diperbaharui ya Pak ya. Diperbaharui. Ya. Benar. Ini juga sebagai juga kebenaran yang disampaikan juga sebagai apologia nih Pak. Yes. Apologia kan sebetulnya. Betul. Jadi ini juga dalam rangka apa? Dalam rangka Allah menyatakan siapa Dia di hadapan Yakub. Ya, dengan kata lain, dalam rangka Allah memperkenalkan dirinya Allah kepada Yakub. Siapakah Allah? Nah, itu. Siapakah Allah itu? Kamu jangan kira Allah itu bisa kamu tipu. Dan jangan dikira Allah bisa kamu yang mengatur Allah. Nggak bisa. Semua itu dalam kedaulatannya. Dalam kuasanya. Dan Allah membuat Yakub menyadari dia bukan apa-apa di hadapan Allah. Wah, ini sudah sangat reform banget. Ya. Ya, puji Tuhan. Kalau kita memahami kebenaran-kebenaran ini. Oke, baik. Saya akan lanjut. Kalau ada yang tanya, silakan. Oke ya, kembali ke ini PowerPoint saya. Ya, kita kan sudah membahas ini ya, tentang Allah semua agama apakah sama, tidak usah dibahas ulang. Allah yang benar-benar benar, atau Allah yang benar-benar Allah, hanya ada satu, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Dan Allah yang berkuasa, berotoritas atas segala sesuatu. Dan yang satu-satunya patut disembah dan dimuliakan semua bangsa. Nah, kalau di dalam presupposisi seperti ini, Allah yang patut disembah oleh segala
segala bangsa, segala umat, segala makhluk adalah ya satu itu aja Allahnya. Yaitu siapa? Allah pencipta langit dan bumi. Dan Allah itu yang berkuasa, berotoritas atas segala sesuatu. Yang tadi Pak Daniel juga sudah mengutip ayatnya, Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Siapakah Dia itu? Dia itu Allah pencipta langit dan bumi. Tapi bukan hanya berhenti di situ. Ya, ini baru awal. Memahami Allah pencipta langit dan bumi. Itu hampir semua agama mengakui bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Kecuali orang ateis, kecuali saya juga nggak tahu ya persisnya, tapi mungkin juga orang Buddha juga konsep Allahnya juga kurang jelas. Ya, yang pasti Buddha itu bukan Allah. Ya, tapi Buddha itu berreinkarnasi. Dan apakah Buddha sekarang dalam posisi puncak di dalam reinkarnasi? Nah, itu juga masih misteri karena bagi orang Buddha itu pun juga tidak diketahui pastinya. Di manakah posisi Sang Buddha itu? Ya, itu memang mungkin dari semua agama yang tidak menjelaskan akan keberadaan Allah secara apa ya, lebih jelas begitu, lebih real begitu, itu hanya Buddha aja yang kelihatannya tidak membahas tentang keberadaan Allah yang sangat real dan nyata. Tapi semua agama yang lain membahas itu ya. Meskipun beda-beda juga kan. Ya, oke, kembali lagi kepada pencipta langit dan bumi. Lanjut. Nah, tetapi masalahnya kalau tadi berhenti sampai kepada pencipta langit dan bumi. Masalahnya adalah konsep manusia tentang Allah yang disembahnya. Itu bisa berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan alias berkontradiksi alias bertolak belakang. Nah, ini yang sudah saya sepintas bahas yang lalu, bahwa Allah yang kita ngaku kenal, atau semua agama mengaku dirinya mengenal Allah. Ya, kecuali tadi Buddha itu mungkin perkecualian. Tapi pada umumnya semua agama mengaku dia mengenal Allahnya. Tapi ternyata Allahnya itu bisa berbeda-beda. Dan bahkan bukan hanya berbeda, tetapi saling bertentangan alias saling berkontradiksi alias bertolak belakang. Nah, apakah ini dianggap wajar? Kalau semua agama menghasilkan Allah yang saling berkontradiksi, bertentangan, bertolak belakang, apakah itu dianggap kewajaran? Ya, ada yang bilang memang wajar, karena kita ini kan cuma tahu secuil tentang Allah. Secuil tentang Allah. Cuilan kecil sekali tentang Allah, tapi kita sudah merasa tahu semua tentang Allah. Nah, padahal tahunya baru secuil, tapi sudah sok tahu. Makanya itu yang bikin kita saling berkelahi satu dengan yang lain. Ya, padahal baru tahu secuil. Nah, jadi sebetulnya perbedaan-perbedaan itu suatu yang wajar. Kalau bertentangan juga wajar. Kalau berkontradiksi juga wajar. Kenapa? Karena misalnya satu orang itu, ini misalnya ada makhluk yang besar. Makhluk itu misalnya dinosaurus. Besar amat dinosaurus ya. Mulutnya aja lebih besar dari tinggiku ya. Nah, itu. Lalu gambaran mengenal Allah itu seperti saya itu
melihat giginya dinosaurus, ya, giginya itu. Nah, lalu saya bilang, inilah dinosaurus yang benar. Ya, giginya itu yang saya lihat sebagai Allah. Lalu yang satunya pegang kakinya. Tidak, itu bukan Allah, itu bukan dinosaurus. Dinosaurus itu yang ini. Dia lihat kakinya dinosaurus. Inilah dinosaurus. Ini yang benar, bukan itu. Itu bukan dinosaurus. Ya, itu palsu. Yang benar ini. Dia tunjuk kepada kakinya. Yang pegang giginya, tidak, ini yang asli. Ini benar-benar dinosaurus. Jadi satunya ngotot tentang gigi, satunya ngotot tentang kaki, dan saling berkelahi. Karena kaki bukan gigi, gigi bukan kaki. Nah, itulah ada orang analisa seperti itu. Jadi tidak usah berkelahi. Kalau Anda tahu sedikit tentang Allah, dan agama lain tahu sedikit tentang Allah, mari kita bergandengan tangan, karena kita cuma tahunya sedikit, dan memang berbeda. Memang nggak sama. Ya, jadi mari kita belajar saling mengasihi. Jangan bermusuhan, ya. Karena kita cuma tahu secuil dari kebenaran yang amat dahsyat itu. Kita cuma tahu secuil. Kristen secuil, Buddha secuil, Hindu secuil, Islam secuil, semua secuil-cuil. Ya. Nah, tapi kalau kita bersatu itu kan indah kan. Karena taunya secuil-secuil, kalau bersatu itu akan indah. Nah, ini saya kan juga sudah kasih perisa posisinya bagaimana seandainya agama bersatu. Ya, itu. Nah, saya akan memberikan, sebentar, saya mungkin loncat di ini dulu. Nah, jadi menurut orang ateis, agama itu, buktinya agama itu palsu itu ya karena kamu itu saling bermusuhan. Ya. Satu dengan yang lain merasa dirinya yang paling benar dan kemudian bermusuhan, padahal sebetulnya menurut orang ateis ini ya, bahwa Allah yang kamu bela itu sebetulnya tidak pernah ada. Ya, kamu bahkan membela Allah sampai kamu berani membunuh orang lain yang keyakinannya berbeda dengan kamu gara-gara Allahnya itu berbeda, padahal Allahnya kamu itu tanda petik itu bukan Allahnya kamu, seperti itu. Ya. Ya, saya tidak akan menyelesaikan bahan-bahan ini, tapi ini nanti akan saya bahas kemudian. Baik, saya berhenti sampai di sini dulu aja. Jadi dalam hal ini Allah yang patut disembah adalah Allah pencipta langit dan bumi. Tapi bagaimanakah Allah pencipta langit dan bumi menurut masing-masing ajaran tiap agama? Ternyata banyak yang bertolak belakang dan berkontradiksi. Bertolak belakang dan berkontradiksi masih dianggap itu wajar karena memang kita hanya tahu secuil tentang keberadaan Allah yang maha dahsyat dan tak terbatas itu, dan kita hanya mengertinya sangat-sangat terbatas. Sehingga maklumlah di dalam keterbatasan itu ada perbedaan-perbedaan dalam pengenalan agama. Tapi kalau benar-benar itu adalah perbedaan yang mengenal Allah cuma secuil itu, ya, perbedaan mengenal Allah yang cuma secuil itu, maka seharusnya, ya, ini perisa posisinya. Sebentar, saya akan tampilkan.
Seharusnya itu yang terjadi ini. Saya tutup diskusi kita dengan tanggapan bahwa kita ini cuma taunya secuil tentang Allah. Nah, kalau tahu secuil tentang Allah itu adalah kebenaran. Ya, sorry, ini mic-nya siapa ya yang belum di-mute? Mohon di-mute mic-nya. Sudah. Soalnya saya agak terganggu ya kalau dengar suara-suara itu. Bentar. Oke, saya share lagi. Ini lihat ya layar saya ya. Lihat, kelihatan. Jelas, Man. Nah ya. Jadi ini kalimat pertama ya, yang paling atas. Tidak mungkin kebenaran dan kebenaran saling berkontradiksi alias bertolak belakang. Jadi begini, saya tidak setujunya kalau ada orang berpendapat bahwa kita cuma tahu kebenaran itu secuil. Secuil kebenaran dan secuil kebenaran itu tidak boleh berkontradiksi kalau betul-betul itu adalah secuilnya itu adalah betul-betul dari induknya kebenaran. Jadi saya ambil secuil kebenaran, yang satunya juga secuil kebenaran, maka kebenaran dan kebenaran tidak mungkin bertolak belakang dan saling berkontradiksi. Nah, ini suatu presupposisi. Saya lanjutkan. Yang berikutnya. Nah, jadi kalau toh ada perbedaan, ya tadi kan ada perbedaan kan, itu secuil, ini secuil, maka yang secuil dan secuil ini ada perbedaan satu dengan yang lain, ya. Nah, oke, boleh ada perbedaan, tapi perbedaan dalam kebenaran itu tidak mungkin saling berkontradiksi atau bertolak belakang. Boleh ada perbedaan, tapi perbedaan itu tidak bertolak belakang atau berkontradiksi. Ya, ini saya sudah pernah ungkapkan kebenaran-kebenaran ini. Berikutnya, yang ketiga. Perbedaan dalam kebenaran. Perhatikan, perbedaan dalam kebenaran itu pasti saling memperlengkapi, bukan saling berkontradiksi. Jadi seperti saya kasih contoh antara jangan mencuri dan jangan berzina. Jangan mencuri itu bukan sama dengan jangan berzina. Jangan berzina bukan sama dengan jangan mencuri. Satunya mencuri, satunya berzina. Ini berbeda. Tapi berbeda ini tidak saling berkontradiksi. Antara mencuri dan berzina tidak saling bertolak belakang. Tapi apa? Saling memperlengkapi. Dengan adanya jangan mencuri dan jangan berzina, maka dua ini digandeng itu memperlengkapi. Suatu hukum yang makin lengkap. Ditambah lagi nanti yang lain, ya toh. Hormatilah orang tua. Tambah diperlengkapi lagi. Ya, dan seterusnya. Berikutnya. Bagaikan pasal-pasal yang dipasang akhirnya membentuk gambar yang seutuhnya. Nah, ini suatu presupposisi yang penting di dalam orang berpendapat bahwa semua agama itu sama. Kalau semua agama sama,
Saya yakin agama-agama yang dipersatukan ini bukan saling memperlengkapi, tapi saling berkontradiksi. Sudah, saya tutup diskusi ini dengan satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Anda kalau mau mempersatukan agama, kan mesti mempersatukan berita-berita pokok di dalam agama itu kan. Nah, berita-berita pokok dalam setiap agama itu ada di mana? Tidak lain adalah ada di dalam kitab sucinya. Nah, sekarang gampang kan? Kalau memang mau mempersatukan agama, mari kita persatukan semua kitab suci dari semua agama. Ya toh? Baik Tripitaka, baik Al-Quran, baik Alkitab, baik Deuterokanonika, dan sebagainya itu mari dipersatukan seluruh kitab suci dari semua agama yang ada di dunia ini, karena itu akan membentuk, yaitu tadi pasal-pasal yang akan dipasang ini, kalau benar-benar ditata dengan tepat, maka seluruh kitab suci dari semua agama akan menggambarkan Allah yang benar-benar seutuhnya dan sangat sempurnanya. Mestinya begitu. Lalu, Anda percaya itu akan membentuk konsep tentang Allah yang sempurna? Kalau seluruh Alkitab atau kitab suci agama semua dikumpulkan jadi satu, itu betul-betul membuat suatu keutuhan yang dahsyat. Atau sebaliknya, terjadi suatu kontradiksi dan kekacauan yang amburadul dan benar-benar sudah tidak bisa disimpulkan apa-apa kalau dipersatukan semua kitab suci. Ya, demikian. Saya harap ini semua menjadi pertimbangan Anda untuk memikirkan tadi ya tentang Allah yang benar-benar Allah. Itu menurut siapa? Ya, ini sebagai sesi yang kedua. Dan kita akan lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya di dalam pengenalan Allah yang benar-benar Allah. Ya, oke, Tuhan memberkati kita semua. Dan kita akan tutup acara kita dengan berdoa. Pak Andi. Oh iya, Pak Pramana, silakan. Pak Andi mau tanya, kalau reform dan liberal itu termasuk gimana ya Pak Andi? Apakah Maksudnya itu termasuk di mana itu, di mana masuk? kontradiksi atau itu saling melengkapi atau itu? Oh ya, oke. Baik, saya jawab. Yang pasti saling berkontradiksi antara Kristen yang Injili atau Reform dengan Kristen liberal. Tidak mungkin dua keyakinan itu menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Itu tidak mungkin. Kecuali hal-hal yang netral ya. Netralnya itu misalnya orang liberal itu meneliti bahasa asli dan mencoba untuk menerjemahkan bahasa asli sebagaimana pengertian yang sebenarnya dari bahasa asli itu. Nah, itu bagi saya it's okay. Kita tidak menolak usaha-usaha orang liberal untuk menerjemahkan bahasa-bahasa dari bahasa asli dalam pengertian yang benar-benar sesuai dengan teks aslinya. Kalau itu betul-betul sesuai dengan teks asli, jadi itu karya yang kita juga hargai kan. Kalau itu sih ya, itu memperlengkapi, tapi tidak dengan doktrin ya. Kalau doktrin kita itu sudah bertolak belakang luar biasa.
Contohnya aja, Tuhan Yesus bagi orang liberal, Tuhan Yesus itu bukan Allah yang menjadi manusia. Sedangkan kita mengajarkan Kristus pasti Allah yang menjadi manusia. Nah itu mana bisa digandeng. Yang satu nggak percaya Allah yang menjadi manusia, yang satunya percaya Allah menjadi manusia. Kayak apa caranya menggandeng? Ya enggak bisa, sudah. Ya apa-apa kan tetap enggak bisa. Ya, seperti botol yang ketemu tutup yang berbeda. Mau dipasang kayak apa ya tetap enggak bisa nutupnya. Enggak benar itu. Ya, rusak itu kalau dipaksa. Nah, demikian juga itu. Ya, lalu bagi orang liberal, keselamatan tidak hanya di dalam Yesus. Tapi dalam semua agama ada keselamatan. Jadi Yesus bukan, kesimpulannya Pak, Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Bagi orang Injili dan Reform, Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada juru selamat yang lain. Mau digandeng? Ya tidak mungkin digandeng, hancur sudah. Kalau digandeng. Nah itu saya kira kita harus tegas. Tapi kalau dengan orangnya kita tidak musuhan loh ya. Saya tidak mengajari Anda untuk bermusuhan dan membenci orang liberal. Tidak. Buktinya saya sendiri saya juga membina hubungan dan bersahabat dengan beberapa orang liberal yang bagi saya masih bisa hormati orang liberal ini. Hormati bukan dalam arti saya menghormati doktrinnya, tidak. Saya menghormati kualitas orangnya. Yang dalam arti dia seorang yang jujur, dia orang yang gentle, ya, dia orang yang juga mengasihi sesama, dia juga menghargai pendapat orang lain. Nah itu saya akui, saya hormati itu. Ya, suatu saat saya berdiskusi dengan, ya saya sebut aja deh namanya karena beliau juga sudah almarhum, Pak Eka Dharmaputra. Dia langsung mengkritik orang-orang Injili waktu saya bercakap-cakap sama dia. Ya orang berdua aja di mobil, saya bercakap-cakap. Dia kritik orang-orang Injili yang seringkali secara sempit memusuhi orang-orang liberal. Lalu saya bilang, ya tapi saya tidak seperti yang Pak Eka katakan. Kalau saya sesempit itu, saya tidak mungkin mengundang Pak Eka menjadi pembicara di UK Petra waktu itu. Saya undang dia untuk menjadi salah satu narasumber bicara soal topik tertentu yang saya tidak ingat sudah apa itu topiknya. Tapi yang jelas itu topik umum gitu loh, topik kemasyarakatan, topik mengenai masalah sosial atau politik dan sebagainya. Nah, saya undang dia sebagai pakar ahli sosial ya. Nah, saya bilang kalau saya sesempit itu saya tidak akan mengundang Pak Eka. Tapi saya mau belajar apa yang Pak Eka miliki di dalam dunia wawasan dunia sosial dan politik dan sebagainya. Saya coba mau belajar bagaimana pendapatnya Pak Eka. Ya dia oke, dia bisa terima. Ya kan? Terus orang liberal kan juga berbeda posisi. Kita harus menghargai siapa saja, pendapatnya siapa saja. Kita harus menghargai dan menghormati. Ya, saya tahu maksudnya apa? Maksudnya hargailah orang Islam, hargailah orang Buddha, hargailah orang Hindu, hargailah orang ateis. Kita harus menghargai. Tapi dia kan
sangat benci sama, ya bencinya tanda petik ya. Dia sangat jengkel dengan orang-orang yang dia sebut tadi itu sempit, berpandangan sempit. Dan terlalu fanatik. Dia bilang, dia anggap kita ini kan terlalu fanatik. Tapi saya balik begini. Saya ngomong sama Pak Eka. Pak Eka, saya menghormati pendapatnya Pak Eka. Bahwa kita harus menghormati semua pendapat. Siapapun yang ngomong. Lalu saya ngomong gini. Termasuk Pak Eka juga harus menghormati pendapat orang-orang Injili yang Pak Eka anggap sempit itu. Harus dihargai, Pak. Itu baru namanya konsisten. Kan katanya menghargai semua orang tanpa terkecuali. Berarti Bapak juga perlu menghargai orang-orang Injili, orang-orang Reform yang Bapak anggap ekstrim ini. Hargailah, Pak. Dia langsung nggak bisa ngomong ya sama kata-kata saya. Itu kan konsisten. Kalau dia memang konsisten dengan pendapatnya, kita harus menghargai semua orang. Hargailah orang Reform. Belajarlah menghargai orang Reform. Belajar menghargai orang Reform dengan apa? Ya dengan mengerti bagaimana, kenapa orang Reform berpendapat demikian. Kita punya alasan, Pak. Kita bukan ngawur, Pak. Kita bilang Yesus satu-satunya jalan. Ada alasannya, Pak. Bukan kita ekstremis dan ngawur. Nah, itu. Saya pendekatan sama Pak Eka. Ya inilah contoh ya. Bagaimana kita ini tidak bermusuhan. Tapi kita tahu bahwa teologi kita memang berbeda. Itu Pak Simon Pranana. Terima kasih Pak Andi, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Mari kita tutup dalam doa, sudah lewat 13 menit. Tuhan memberkati kita semua. Ya, saya minta yang pimpin doa. Boleh ini ya, Bu Endang ya. Tolong bisa pimpin doa Bu Endang. Apa masih standby? Iya, bisa Pak. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dan pimpinan Tuhan pada malam hari ini. Kami bersama-sama bisa mendengarkan penjelasan dari Pak Andi, sehingga membuat kami semua menjadi semakin memahami kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ya. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Pendeta Andi Halim yang telah memberikan pencerahan kepada kami semua. Kiranya Tuhan pimpin pelayanannya dalam setiap saat sehingga kami sehingga Pak Andi bisa terus memberikan penjelasan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.